juara nasional rally 6 kali, Subhan Aqsa atau yang biasa dipanggil Ubang. Namanya mungkin tak sepopuler Om Rifat, tapi di belakang setir skillnya luar biasa hebat. Dengan prestasi tertinggi meraih podium 2 di Rally Acropolis dan menempati peringkat 5 besar dunia dalam ajang Production World Rally Championship. Perally dengan julukan The King of Celebes tersebut merupakan perally dengan tipikal fighter. Dengan skill yang tak bisa diragukan lagi, ia masuk dalam 4 jajaran perally terbaik Indonesia. Apakah Subhan Aqsa termasuk jagoan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Subhan Aqsa yang kini masih setia dengan Evo 10-nya, terakhir kali tampil pada Kejurnas Rally Danau Toba sekaligus rangkap APRC 2022. Dengan finish pada peringkat 11 overall merupakan hasil yang kurang memuaskan. Tapi ia sendiri sadar kalau mobilnya kalah kualitas dibandingkan dengan para pesaingnya yang menggunakan mobil-mobil dengan spesifikasi R5 dan EV4. Apalagi Evo 10 kan sekarang udah memasuki ulang tahunnya yang ke-12. Jadi bisa dibilang mobil ini sih udah lumayan tua. Rumornya Subhan Aqsa mulai ada keinginan kembali menggunakan mobil-mobil dengan spesifikasi R5. Seperti caption pada postingan Instagramnya yang menurut para netizen merupakan kode untuk menggunakan mobil baru. Sebenarnya dulu ia juga sempat menggunakan Ford Fiesta R5 pada kejuaraan WRC 2 tahun 2013 dan 2014. Namun setelah itu kita tak pernah tahu lagi kemana kabar dari Ford Fiesta tersebut. Ditambah lagi para pesaingnya pun kini perlahan-lahan sudah mulai meninggalkan mobil-mobil dengan spesifikasi grup N. Ada kemungkinan tahun depan ia juga akan meninggalkan Sadira yang merupakan nama dari Mitsubishi Evo 10-nya yang telah menemaninya selama 1 dekade. Ya, kita tunggu aja. Lalu bagaimana sebenarnya kiprah Subhan Aqsa dalam dunia rally? Mari kita bahas. Tahun 2000-an awal hingga 2008 merupakan tahun-tahun sulit bagi Subhan Aqsa, di mana saat itu merupakan era emas dari Om Rifat yang mendominasi rally Indonesia dan menyabet 8 kali gelar juara nasional. Subhan Aqsa sendiri baru meraih titel gelar juara nasional untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Tepatnya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sela-sela ia mengikuti Kejurnas Rally, sebenarnya ia sudah memulai debut pertamanya dalam ajang rally internasional pada tahun 2006. Di tahun tersebut, ia pertama kali mengikuti kejuaraan APRC. Namun tidak begitu fokus bisa mengikuti semua serinya karena ia masih harus menyelesaikan S1-nya di salah satu universitas di Inggris. Hingga tahun 2007, Subhan Aqsa untuk pertama kalinya mengikuti kejuaraan PWRC yaitu Production World Rally Championship yang sekarang merupakan kelas WRC 2 atau Rally 2. Karirnya di PWRC kurang begitu mulus mengingat persaingan di ajang WRC begitu ketat. Tentunya sangat berbeda dengan rally nasional. Dan ia masih harus banyak belajar dan terus mengasah skillnya agar bisa mendapatkan hasil terbaik. Di tahun 2008 adalah balapan terakhirnya sebelum ia vakum di rally internasional dan lebih memilih fokus pada kejuaraan rally nasional. Hingga di tahun 2009, 2010, dan 2012 ia berhasil meraih hat-trick dengan gelar juara nasional 3 kali berturut-turut. Setelah merasa puas dengan gelar juara nasionalnya di tanah air, di tahun 2012 ia mencoba kembali mengikuti ajang WRC. Kali ini ia datang lebih fokus dengan persiapan yang matang. Ia turun di kelas yang sama dengan sebelumnya yaitu Production World Rally Championship, di mana kelas ini merupakan kelas mobil-mobil produksi massal seperti Mitsubishi Evo dan Subaru Impreza yang merupakan satu tingkat di bawah kelas WRC. Dengan Mitsubishi Evo 10-nya, ia berhasil meraih beberapa podium seperti Rally Yunani. Ia mencatatkan hasil terbaiknya dengan podium di peringkat 2. Kemudian pada WRC Spanyol yang merupakan seri terakhir dalam ajang PWRC, ia meraih podium ketiga yang mencatatkan Subhan Aqsa menempati posisi 5 besar klasemen pada ajang kelas PWRC. 5 besar pada ajang WRC merupakan prestasi yang luar biasa untuk perally tanah air. Mengingat WRC merupakan ajang paling bergengsi dengan persaingan yang cukup ketat. Perally harus memiliki skill di atas rata-rata jika tidak ingin menjadi pecundang dalam ajang ini. Menurut gua skill Subhan Aqsa gila banget sih. Coba kalian lihat deh video ini. Gila.
Kemudian pada tahun 2013, FIA merubah regulasi untuk kelas PWRC, yaitu mobil-mobil showroom digabung dengan kelas SWRC atau Super 2000 yang merupakan mobil-mobil dibangun khusus untuk mengikuti kompetisi menjadi kategori WRC 2. Subhan Aqsa yang masih ingin memperbaiki prestasinya di tahun 2013 tampil kembali pada ajang WRC 2. Namun kali ini ia menggunakan mobil yang berbeda, yaitu Ford Fiesta RRC atau Regional Rally Car. Mobil yang memang diciptakan khusus untuk mengikuti kompetisi di kawasan Eropa yang dibangun oleh M Sport. Kalau di Asia mirip-mirip kayak kelas FP4. Karena FIA telah melebur kelas PWRC dengan kelas SWRC, otomatis mobil-mobil buatan showroom yang sebelumnya tergabung dalam kelas PWRC pasti akan kalah kualitas dengan mobil-mobil Super 2000 seperti RRC dan R5. Menurut Subhan Aqsa, mobil RRC dan R5 lebih cepat 1-2 detik tiap kilometernya. Maka ia yakin dengan mobil barunya ia mampu bersaing lebih kompetitif dalam ajang WRC 2 ini. Namun karena masih harus beradaptasi dengan mobil RRC yang sangat jauh berbeda dengan Evo 10, ia tidak mendapatkan hasil yang begitu baik. Bahkan sering out dan mengalami crash di rally Yunani. Pada seri ketiga WRC, ia juga sempat kembali berganti mobil baru. Kali ini menggunakan spesifikasi R5 namun masih dengan merek yang sama. Prestasinya di tahun 2013 tak seindah pada tahun sebelumnya, karena WRC 2013 merupakan tantangan baru yang harus dihadapi dan masih harus beradaptasi dengan mengubah gaya mengemudinya yang pastinya tak sama dengan mobil Grup N. Ditambah lagi ia selalu berganti-ganti co-driver pada rally tahun ini, sehingga tidak adanya chemistry antara driver dan co-driver. Di tahun 2014, ia sangat optimis untuk turun dalam ajang WRC 2. Masih penasaran dengan hasil buruk tahun lalu, kali ini ia kembali menggunakan mobil RRC-nya dan mengistirahatkan Ford Fiesta R5 yang merupakan buatan dari M Sport. Di tengah-tengah ia mengikuti ajang WRC, ia masih menyempatkan mengikuti APRC dan Kejurnas Rally, serta menyabet gelar juara nasional untuk yang keempat kalinya. Penampilannya di WRC 2014 cukup memperbaiki hasil buruk pada tahun sebelumnya, di mana ia mendapatkan hasil terbaiknya dengan finish pada peringkat 4 di rally Yunani dan Australia. WRC 2014 adalah balapan terakhirnya dalam ajang kompetisi internasional. Di tahun-tahun berikutnya, ia hanya mengikuti Kejurnas Rally dan meraih gelar juara nasional pada tahun 2015. Hingga pada tahun 2019, ia kembali meraih juara nasional untuk yang ke-6 kalinya pada seri penutup di Rally Danau Toba. Kini ia tidak begitu aktif mengikuti semua seri Kejurnas Rally, lantaran ia harus mengurus perusahaannya yang sebelumnya dipegang oleh ayahnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.